Pada 26 Januari tahun 2024, Facebook dihebohkan oleh postingan seorang wanita dari distrik Honburi Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand, tentang pencarian saudara perempuannya yang hilang. Sejak tanggal 8 Januari tahun 2024, berharap ada orang yang melihat atau mengetahui keberadaannya. Dia pergi dari rumah tanpa pamit, tanpa membawa barang-barang dan dokumennya, KTP, kartu ATM, buku rekening bank, hingga sepatu, pakaian, bahkan jam tangan kesayangannya pun ditinggal di rumah. Hal itu sangat membingungkan keluarga. Petugas polisi yang menerima laporan segera bergerak mencari keberadaannya. 2 hari setelah laporan hilang, petugas polisi mendapatkan laporan dari warga yang menemukan sebuah sepeda motor di wilayah persawahan, yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah tinggal korban. Namun, mereka tidak menemukan korban di lokasi itu. Menurut keterangan orang tua korban, dia pernah menikahi pria bule asal Swiss. Akan tetapi, suaminya itu telah meninggal dunia pada tahun 2020. Almarhum meninggalkan warisan yang lumayan banyak. Dari keterangan inilah, kemudian para petugas mengembangkan penyelidikan. Setelah suami bule asal Swissnya meninggal dunia, Orathai mendapatkan warisan kurang lebih 13 juta baht, atau setara kurang lebih hampir 6 miliar rupiah. Setahun kemudian, setelah ditinggal suami, Orathai menemukan lagi pasangan baru, yang juga keturunan bule Swiss. Pria bule itu bernama Roland, usia 53 tahun. Kemudian, Orathai pulang ke kampung halamannya di Thailand bersama si bule. Dia resign dari pekerjaannya di Swiss. Orathai mendaftarkan pria itu sebagai suami sah. Hingga akhirnya si bule mengganti nama belakangnya menggunakan nama Orathai. Mereka menjalankan hidup bersama. Saat ini tanda mungkin hubungan mereka berjalan kurang lebih 2 tahun. Sebelum Orathai menghilang, Orathai dan suami tinggal di wilayah distrik Honburi. Di sana mereka tinggal berdekatan dengan keluarga inti Orathai. Namun, hubungan Orathai dan suami kurang harmonis. Sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Sebelum Orathai menghilang, keluarga inti yang tinggal bersebelahan sempat mendengar pertengkaran mereka. Terlihat Roland membawa 2 tas koper. Tapi clue itu belum bisa menuduh sang suami. Mereka masih belum menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat parah di antara mereka. Dan karena Roland dikenal baik dan ramah, di awal keterangannya pada polisi, si bule mengatakan istrinya pergi dari rumah. Mungkin karena punya hutang judi pada seseorang, dia menghindari orang yang akan datang menagih. Keterangan ini tidak membuat curiga siapapun saat itu. Karena Orathai memang suka bermain judi. Lantas kemana larinya uang warisan itu? Menurut keluarga, Orathai membeli sebidang tanah, kendaraan mobil, motor, dan dia meminjamkan uang pada orang-orang yang dia kenal. Ini agak kurang sinkron dengan pernyataan suami. Katanya Orathai punya hutang judi. Hingga lebih dari 2 minggu kemudian, Orathai belum juga kembali. Orang tuanya tetap melakukan pencarian. Akan tetapi, dia tetap tidak ditemukan. Orang tua hampir putus asa. Akhirnya minta bantuan dukun untuk mencari Orathai. Menurut sang dukun, anaknya akan segera kembali. Tapi setelah ditunggu dan ditunggu, sang anak tak kunjung muncul. Hingga suatu hari, salah satu saudara yang tinggal di Bangkok menghubungi orang tua Orathai melalui telepon mengatakan, "Anak saya kerasukan Orathai." Dia bilang, "Orathai telah tewas di Bunan. Jasad ada di dalam tas. Tas itu ada di dalam kolam, di belakang rumah." Jarak antara rumah dan kolam yang dimaksud sekitar 2 hingga 3 kilometer di belakang rumah. Lokasi itu dekat area persawahan, tempat ditemukannya motor Orathai. Percaya dengan pernyataan dari kesurupan, kemudian orang tua Orathai meminta bantuan tim SAR untuk mencari. Dengan menggunakan alat menyelam lengkap, mereka menelusuri wilayah kolam. Namun, Orathai tetap tidak ditemukan. Sementara, si suami bule
tidak membantu mencari istrinya. Dengan keyakinan bahwa sang istri masih hidup, dia hanya kabur dari rumah. Si bule hanya bersantai di rumah. Makan tidur saja kerjaannya di rumah. Terkadang keluar rumah, hanya untuk minum-minum kopi di luar rumah. Warga sekitar dan keluarga Oratai mulai mencurigai Roland. Dia pasti tahu di mana istrinya. Saat awak media berkali-kali memburunya dengan pertanyaan, dia tetap dengan jawabannya, bahwa dia yakin istrinya masih hidup, ya, hanya menghindar dari hutang judi. Namun, terkadang Roland menghindar dari pertanyaan wartawan. Hingga hari ke-20 sejak Oratai hilang, salah satu keluarga Oratai mengirim surat pada polisi, menceritakan tentang curhatan Oratai sebelum dia hilang, lalu meminta untuk menyelidiki lagi dengan cermat tentang hilangnya Oratai, dan meminta polisi untuk menyelidiki Roland. Menanggapi permintaan warganya, para petugas pun menyelidiki kembali. Pada saudara perempuannya, Oratai pernah curhat perihal suaminya yang selingkuh. Curhatannya itu ada pada rekaman ponsel. Dari keterangan keluarga inilah, akhirnya polisi menemukan titik terang atas hilangnya Oratai. Petugas memeriksa CCTV. Ditemukan ada kejanggalan atas gerak-gerik seseorang di area sekitar rumah korban. Sebelum Oratai menghilang, terlihat seseorang masuk lewat pintu dan keluar lewat jendela. Dia membawa batako. Setelah melihat hal itu, petugas turun ke lokasi untuk mencari batako. Dan batako itu ditemukan, tapi dalam keadaan sudah tidak utuh. Saat itu masih abu-abu. Tentang siapa sesungguhnya orang yang ada di CCTV, karena gambar kurang jelas. Hingga sebulan kemudian setelah Oratai menghilang, ahli digital berhasil mengidentifikasi pelaku. Dan ternyata benar, orang yang ada di CCTV itu adalah Roland. Akhirnya petugas pun memanggil Roland untuk dimintai keterangan. Dia kooperatif dan datang memenuhi panggilan polisi. Roland diinterogasi. Hingga berjam-jam kemudian, Roland mengakui bahwa memang dialah yang telah menghabisi istrinya. Menurut keterangannya, di hari kejadian, Roland cekcok dengan Oratai karena sang istri sudah mengetahui bahwa Roland selingkuh dan menyewa rumah untuk selingkuhannya itu. Pertengkaran semakin panas, kemudian Roland menceknya hingga tewas. Dan untuk menghindari CCTV, kemudian membawa keluar jenazah Oratai melalui jendela, lalu menaikkan jenazah ke motor, membawanya ke ladang jagung. Dengan dipandu oleh Roland, polisi mencari Oratai di sana. Oratai berhasil ditemukan. Dengan kondisi mulut dilakban, sebagian tubuh telah hanggeus, dan ada kartu remi di tenggonya. Oratai tewas di usia 46 tahun. Sayangnya saya tidak menemukan perkembangan selanjutnya. Apakah Roland dijatuhi hukuman? Atau apakah kasusnya ditutup begitu saja? Yang jelas ini agak aneh. Bila memang motifnya perselingkuhan, lalu kenapa bisa ada kartu remi di tenggonya? Ini yang jadi pertanyaan saya pribadi. Dan saya tidak menemukan jawabannya. Barangkali kalian punya pendapat atau ada yang tahu. Gimana perkembangan selanjutnya? Apa hukuman yang Roland dapatkan? Komen guys! Demikian kisah kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah mampir ke channel ini. Terima kasih juga yang udah share channel ini. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe, like, dan komen.